Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin. Pernah nggak kalian merasa dunia kayak menghimpit dari segala arah? Aku pernah. Dan keputusan yang aku ambil waktu itu, sampai sekarang masih terasa asing buatku. Menikah, bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Namaku Rara. 26 tahun. Lahir dan besar di Purwokerto, lalu merantau ke Jakarta sejak SMA tamat. Sejak orang tua kami meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan motor, aku jadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas adikku, Nisa. Sejak saat itu, aku gak pernah lagi mikirin kebahagiaanku sendiri. Hidupku cuma buat satu hal, Nisa harus sekolah. Dia harus sukses. Dia gak boleh capek kayak aku. Aku kerja serabutan. Kadang jadi admin event, kadang jaga booth minuman di mall, kadang juga bantu-bantu catering. Gak ada yang tetap, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Sayangnya, waktu Nisa keterima di universitas negeri lewat jalur beasiswa parsial, kami tetap harus bayar UKT dan biaya hidup di Solo. Aku pikir bisa cari tambahan. Tapi makin hari, hidup makin kejam. Aku pulang kerja malam itu dengan badan lengket dan pegal. Tapi yang bikin aku lemas bukan karena capek, melainkan amplop putih yang ditaruh ibu kos di bawah pintu. Di dalamnya ada 2 surat. Tagihan kontrakan yang udah 3 bulan belum aku bayar, dan surat peringatan pembayaran UKT dari kampus Nisa. Jatuh tempo minggu depan. Aku duduk di lantai, di kamar sempit 3x3 meter itu. Aku lepas masker, tanganku gemetar. Aku melihat foto Nisa yang dipajang di dinding, masih pakai seragam SMA. Air mataku langsung jatuh. Malam itu juga aku buka email lamaran kerja yang belum dibalas. Lalu entah dari mana, sebuah pesan masuk ke email yang biasa aku pakai buat job freelance. Miss Rara, I'm interested to discuss something personal. I need help, and I'm willing to compensate. This is serious. Awalnya aku kira spam. Tapi ada satu kalimat di akhir email yang bikin aku penasaran. I know your situation is difficult. I'm not here to take advantage. Dari situ, semuanya berubah. 2 hari setelahnya, aku bertemu pria Korea itu di sebuah kafe. Namanya Mr. Han. Penampilannya sangat rapi dan terkesan kalem. Bahasa Indonesianya masih kaku, tapi dia terlihat berusaha sopan. Intinya, dia butuh seorang wanita Indonesia untuk dinikahi secara resmi selama 1 tahun. Katanya demi keperluan bisnis dan urusan legal keluarga. Sebagai imbalan, dia akan menanggung seluruh biaya hidup wanita itu dan keluarganya. Termasuk biaya kuliah adikku. Aku terdiam lama. Naluriku sebagai perempuan menolak. Tapi suara lain di hatiku bilang, kamu gak punya banyak waktu. Aku pulang dari pertemuan itu dengan perasaan campur aduk. Tapi ketika aku masuk kontrakan dan melihat adikku tertidur sambil memeluk buku kuliahnya, hatiku runtuh. Aku kakakmu, Nis. Dan aku bakal lakuin apa aja biar kamu bisa terus sekolah. Pernikahan kami berlangsung seminggu setelah kesepakatan dibuat. Tanpa pesta, tanpa sanak keluarga. Hanya ada Mr. Han, 2 temannya sebagai saksi, dan penghulu dari KUA setempat. Semua berjalan cepat. Hanya satu yang terasa lambat, detak jantungku. Aku mengenakan kebaya sederhana warna krem. Mr. Han mengenakan jas abu-abu yang pas di tubuhnya. Ia terlihat tenang, seperti sedang melakukan transaksi bisnis. Tapi entah kenapa, cara dia menatapku ketika mengucapkan akad, membuat dadaku hangat. Bukan karena cinta, tapi karena hormat. Dan itu cukup membuatku tak merasa direndahkan. Malam itu, kami menginap di sebuah hotel di pusat Jakarta. Kamarnya luas dan mewah, jauh dari dunia kontrakan sempitku. Tapi justru di sana, aku merasa paling kecil. Aku berdiri canggung di depan lemari pakaian, hanya memegang baju tidur yang dipinjamkan pihak hotel. Rasanya asing, mengenakan pakaian tidur halus di tempat yang terasa terlalu mahal untuk orang sepertiku. Mr. Han duduk di sofa, membuka laptopnya. Tidak ada nada tergesa. Tidak ada gerak tubuh yang mengarah padaku. Aku duduk di ujung ranjang, diam, menunggu entah apa. Beberapa menit kemudian, dia menutup laptopnya dan berkata pelan, Miss Rara, kamu bisa tidur di sini. Saya tidur di kamar sebelah. Aku hanya mengangguk. Hati lega,
tapi juga bingung. Bukankah dia bisa saja menuntut lebih? Ini kan pernikahan resmi. Tapi ternyata dia malah menjauh, menjaga jarak. "Kenapa kamu baik banget?" gumamku dalam hati, nyaris tidak terdengar. Dia tak menjawab. Hanya tersenyum sedikit, lalu masuk ke kamar lain tanpa suara. Semalaman aku tidak bisa tidur. Mata menatap langit-langit kamar yang penuh ornamen mahal. Tapi pikiranku penuh dengan bayangan wajah Nisa. Dia pasti senang sekali besok pagi saat aku transfer uang semesterannya. Tapi aku juga merasa, perasaanku sedang diaduk-aduk. Aku menikah bukan karena cinta. Tapi kenapa rasanya seperti sedang dibimbing oleh seseorang yang menghargai aku lebih dari laki-laki yang pernah aku kenal sebelumnya? Dan justru itu yang bikin aku takut. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia terlalu baik. Paginya, saat aku keluar kamar, dia sudah menyiapkan sarapan. Roti panggang, telur rebus, dan secangkir teh. "Breakfast," tawarnya. Aku hanya duduk dan mengambil teh itu. Tangan kami nyaris bersentuhan. Tapi dia cepat-cepat mundur. Menjaga jarak. Lagi-lagi. Dan aku, sekali lagi, bingung harus merasa apa. Apakah ini akan jadi tahun teraneh dalam hidupku? Hidup serumah dengan seseorang yang sah jadi suami, tapi terasa seperti rekan kerja, itu aneh sekali. Kami tinggal di apartemen milik Mr. Han, sebuah unit di lantai 23 dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap saat malam. Ruangnya bersih, modern, serba putih dan abu-abu. Tapi jujur, rasanya dingin. Seperti hati kami masing-masing. Kami tidur di kamar berbeda. Aku di kamar sebelah dapur, dia di kamar utama. Kami hampir tak pernah sarapan bersama kecuali saat akhir pekan. Mr. Han bekerja di bidang ekspor barang tekstil ke Korea. Sehari-harinya ia sibuk sekali. Pergi pagi, pulang malam. Bahkan saat di rumah pun, ia lebih sering duduk di depan laptop, bicara dalam bahasa Korea melalui Zoom. Tugasku hanya memastikan apartemen bersih, makanan ada di meja, dan ketika ada tamu, aku ikut duduk manis sebagai istri. Tapi sejauh ini, belum ada tamu yang datang. Kadang aku merasa seperti figuran dalam film hidupnya. Tapi yang aneh, meski hubungan kami canggung, aku nggak pernah merasa tertekan. Malah kadang, aku mulai nyaman. Pernah suatu sore, aku masak capcay, masakan satu-satunya yang bisa kubuat dengan percaya diri. Saat ia pulang dan mencicipi makanannya, wajahnya datar seperti biasa. Tapi lalu dia bilang, "Ini enak, mungkin agak asin. Tapi saya suka." Aku langsung menunduk, nyaris malu. Tapi juga hangat. Sedikit demi sedikit, ia mulai menanyakan hal-hal kecil padaku. "Adik kamu gimana kuliahnya? Kamu suka musik Indonesia? Kalau pulang ke kampung halaman, kamu kangen siapa?" Obrolan kami pelan, sesekali patah karena keterbatasan bahasa. Tapi tiap ia bertanya, aku merasa didengar. Ia tidak pernah menyela. Tidak pernah mendikte. Aku ingat betul satu malam saat listrik tiba-tiba padam karena gangguan teknis. Lampu emergency otomatis menyala, dan kami duduk berdua di balkon, menatap langit Jakarta. Aku ceritakan tentang ayahku yang suka memperbaiki radio tua, tentang ibuku yang selalu bawa bekal sekolah buatku dan Nisa, tentang rasanya kehilangan mereka secara tiba-tiba. Ia tak berkata banyak. Tapi malam itu, dia membuatkan teh hangat, menyalakan lilin aromaterapi, dan menaruh selimut di pundakku. Tanpa kata. Tapi cukup membuatku merasa aman. Dan mungkin itu yang membuatku takut. Karena semakin hari, aku merasa ini bukan lagi soal kontrak. Aku mulai menghitung waktunya pulang. Bukan ke rumah, tapi ke hatinya. Tapi bukankah ini cuma sementara? Aku menegur diri sendiri. Jangan terlibat terlalu dalam. Ingat tujuanmu, Nisa harus sekolah. Bukan kamu yang harus jatuh cinta. Tapi hati ini sulit dikendalikan. Waktu terus berjalan. 2 bulan sudah berlalu sejak hari pernikahan kami yang dingin dan penuh formalitas itu. Dan dalam 2 bulan itu pula, aku perlahan-lahan berubah. Awalnya aku hanya bersyukur Nisa bisa kuliah tanpa pusing bayar. Tapi lama-lama, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kupaksa untuk diabaikan. Seperti cara Mr. Han memanggil namaku dengan pelafalan yang lucu.
Atau caranya diam-diam meninggalkan roti favoritku di meja dapur. Bahkan playlist Spotify-nya, yang awalnya berisi lagu Korea klasik, tiba-tiba punya satu lagu Tulus berjudul Monokrom. Dan aku mulai bertanya-tanya, kenapa? Hari itu, Mr. Han pulang lebih cepat dari biasanya. Aku sedang duduk di ruang tengah, menyulam kain flanel buat tugas Nisa. Dia terlihat lelah. Jasnya dilepas dan ditaruh sembarangan di sofa, dasinya longgar. Matanya sayu. Aku refleks bangkit. Mau teh? Dia angguk. Aku ke dapur, menyeduh teh jahe seperti biasa. Lalu kubawa ke ruang tamu. Tapi saat aku hendak pergi, dia menarik napas panjang. Hari ini berat sekali. Saya hampir menyerah. Aku menoleh. Ini pertama kalinya dia mengeluh. Aku duduk pelan di sebelah sofa. Kenapa? Dia tidak langsung menjawab. Hanya menatap keluar jendela. Lalu perlahan, dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, dia berkata, tapi waktu saya pulang dan lihat kamu duduk di sini, saya tenang. Rasanya seperti rumah. Aku kaget. Bukan karena kalimatnya, tapi karena tatapannya. Untuk pertama kalinya, dia menatapku tidak sebagai perempuan Indonesia yang dia sewa, tapi sebagai seseorang yang dia percaya. Seseorang yang dia butuhkan? Aku terdiam lama malam itu. Setelah dia masuk kamar, aku duduk di ruang tengah sampai larut. Pikiran bercabang kemana-mana. Haruskah aku merasa senang? Atau justru takut? Kontrak kami masih aktif. Tanggal perpisahan kami sudah ditandatangani di atas kertas. Tapi hatiku tak bisa diteken. Ia tumbuh sendiri, perlahan. Dan sekarang rasanya mulai menyakitkan. Setiap harinya, aku justru semakin peduli. Kalau dia sakit, aku panik. Kalau dia lelah, aku ingin masak lebih enak. Aku ingin membuatnya merasa diterima, dihargai, didampingi. Tapi ini bukan kisah cinta di drama Korea. Aku bukan pemeran utama. Aku hanya seseorang yang dipinjam hidupnya untuk alasan praktis. Dan aku tahu, semua yang terlihat indah ini bisa hilang kapan saja. Tapi yang paling sulit, aku gak tahu harus berhenti di mana. Perasaan itu makin hari makin berat. Setiap kali Mr. Han tersenyum kecil padaku, atau secara tak sengaja tangannya menyentuh jemariku saat kami sama-sama mengambil gelas, jantungku berdebar lebih kencang dari yang bisa aku kendalikan. Tapi semakin aku merasa dekat, semakin besar keinginan untuk tahu, siapa sebenarnya dia? Siapa keluarganya di Korea? Kenapa dia butuh pernikahan kontrak? Kenapa dia memilih aku? Apa benar semua ini hanya karena urusan imigrasi dan bisnis? Satu malam, saat dia masih di luar kota untuk urusan pekerjaan, aku sedang bersih-bersih ruang kerjanya. Bukan niat mengorek, sungguh. Tapi saat aku ingin menata ulang rak buku, sebuah foto jatuh dari sela buku agenda kulit. Aku memungutnya. Di situ, ada seorang wanita Korea tersenyum sambil memeluk seorang anak kecil laki-laki. Anak itu mirip sekali dengan Mr. Han. Aku membeku. Tanganku gemetar. Siapa mereka? Istrinya? Anak mereka? Seketika seluruh perasaanku seperti runtuh. Aku duduk lemas di lantai. Kalau benar itu anak dan istrinya, lalu aku ini siapa? Apakah aku hanya pelarian? Apakah selama ini dia menyembunyikan masa lalu yang belum selesai? Aku segera kembalikan foto itu ke tempatnya. Aku merasa bersalah, tapi juga hancur. Aku ingin tanya langsung, tapi aku takut mendengar jawaban yang akan membunuh harapanku sendiri. Sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak lagi. Tak lagi menyentuh bahunya saat mengucapkan, terima kasih. Tak lagi membalas senyumnya dengan tatapan lembut. Aku kembali jadi istri kontrak. Tak lebih. Mr. Han tampak menyadari perubahan sikapku. Tapi dia tak bertanya. Dia hanya jadi lebih diam, lebih hati-hati. Tapi entah kenapa, sorot matanya seperti ingin bicara. Puncaknya, aku menghindarinya selama hampir 3 hari. Bahkan saat dia pulang larut malam dan membawa oleh-oleh camilan Korea kesukaanku, aku hanya bilang pelan, terima kasih, lalu masuk kamar. Tapi malam itu, aku mendengar isak kecil dari ruang tamu. Mr. Han menangis. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti seseorang yang sangat berusaha menyembunyikan luka. Dan saat itu juga, hatiku yang sempat mengeras,
perlahan meleleh kembali. Mungkin aku harus tahu kebenarannya. Bukan karena aku curiga, tapi karena aku ingin jujur pada perasaanku sendiri. Apakah aku harus tetap bertahan, atau segera melepaskan sebelum semuanya jadi terlalu dalam? Aku akhirnya memberanikan diri. Setelah berhari-hari menahan rasa penasaran yang perlahan berubah jadi luka, aku tahu, aku harus tahu. Sore itu, aku menunggu Mr. Han pulang. Aku duduk di balkon kecil apartemen, membawa 2 cangkir teh. Saat dia tiba, wajahnya lelah, tapi tetap tersenyum seperti biasa. Aku undang dia duduk, dan dia menurut. Kami sama-sama diam beberapa menit, hanya ditemani angin sore dan suara lalu lintas Jakarta di kejauhan. Boleh aku tanya sesuatu? Suaraku pelan, nyaris bergetar. Mr. Han menoleh, mengangguk. Wanita di foto itu yang di rak buku. Siapa dia? Dia terdiam. Lama. Sorot matanya berubah. Tapi bukan marah. Justru seperti seseorang yang akhirnya diberi kesempatan untuk jujur. Itu kakakku, jawabnya. Dan anak itu, keponakanku. Aku menahan napas. Dia meninggal 3 tahun lalu. Kecelakaan. Aku ditunjuk keluarga untuk mengurus anaknya. Tapi proses legal di Korea rumit. Karena aku masih lajang, belum menikah, dan pekerjaan sering berpindah antar negara, pemerintah Korea mempertanyakan kapasitasku sebagai wali tunggal. Dia menarik napas dalam. Pernikahan ini, kubutuhkan untuk menunjukkan bahwa aku punya pendamping, kehidupan stabil. Bukan untuk menipu hukum, tapi demi hak asuh keponakanku. Aku terdiam. Ingin menangis, tapi juga malu pada diriku sendiri. Aku telah menyangka yang tidak-tidak. Tapi kenapa aku? Tanyaku pelan. Dia menatapku lama. Karena kamu satu-satunya orang yang saat itu butuh bantuan, tapi tidak meminta-minta. Kamu bekerja keras. Kamu jujur. Dan kamu terlihat tulus. Air mataku tumpah. Aku selama ini mengira aku hanya alat. Tapi ternyata, dia memilihku karena melihat sesuatu dalam diriku yang bahkan aku sendiri sering lupakan. Harga diri. Aku gak tahu harus bilang apa, gumamku. Dia menggeleng. Kamu gak harus bilang apa-apa. Tapi kalau kamu mau, kamu boleh berhenti sekarang. Aku gak akan marah. Aku bahkan akan tetap bantu adikmu kuliah. Karena aku sudah berhutang padamu. Malam itu kami duduk lama. Tanpa banyak kata. Tapi rasanya seperti semua sekat antara kami lurus satu persatu. Aku mulai mengerti kenapa hatiku begitu keras mempertahankannya, bahkan tanpa alasan yang jelas. Karena ternyata, dia juga sedang berjuang. Sama sepertiku. Dan aku tahu malam itu, aku gak hanya menikahi seorang pria Korea demi adikku. Tapi secara tak sadar, aku juga sedang belajar bagaimana rasanya jadi manusia yang dihargai, bukan sekadar diberi belas kasihan. Hari itu datang lebih cepat dari yang aku sadari, hari di mana kontrak kami seharusnya berakhir. Rasanya absurd, memikirkan bahwa hubungan yang dibangun selama hampir setahun ini hanya akan ditutup seperti file di komputer. Tinggal klik, selesai. Tapi hidup ternyata tidak sesederhana naskah kontrak. Terlalu banyak hal yang tumbuh tanpa direncanakan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Di dapur, sudah ada secangkir kopi dan catatan kecil bertuliskan, "Jangan masak malam ini. Kita keluar." Aku menelan ludah. Jantungku berdebar. Sore harinya, Mr. Han menjemputku dari ruang apartemen dengan mengenakan kemeja biru muda dan celana bahan. Ia tersenyum gugup. Kami pergi ke kafe kecil di pojok kota yang dulu kami kunjungi diam-diam saat awal menikah. Tempatnya masih sama. Musik jazz pelan, lampu-lampu kuning menggantung, dan aroma kayu manis menyambut dari pintu masuk. Kami duduk di meja dekat jendela. Tak banyak bicara. Sampai akhirnya dia mengeluarkan kotak kecil dari jaketnya dan meletakkannya di atas meja. Aku terdiam. Kontrak kita selesai hari ini, katanya pelan. Tapi aku ingin mulai sesuatu yang baru. Tanpa batas waktu. Tanpa alasan bisnis. Hanya karena aku ingin bersamamu. Aku masih diam. Takut ini mimpi. Tapi tatapannya begitu jujur. Bukan seperti pebisnis yang sedang negosiasi, tapi seperti seorang pria yang jatuh cinta. Kalau kamu belum siap, aku bisa tunggu. Lanjutnya.
Tapi aku gak mau kehilanganmu hanya karena kita pernah memulai dengan cara yang salah. Aku menangis. Bukan tangis sedih, tapi lega. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada seseorang yang melihat aku bukan dari masa laluku. Bukan dari kekuranganku. Tapi dari niatku bertahan. Aku mengangguk perlahan. Tak bisa berkata apa-apa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami pulang sebagai suami istri tanpa rasa canggung. Tanpa hitungan waktu. Nisa, adikku, lulus tahun depan. Ia masih belum tahu cerita lengkapku. Suatu hari nanti, akan kuceritakan tentang bagaimana perjuanganku menyekolahkannya justru mempertemukanku dengan seseorang yang membuatku merasa pulang. Dan pada akhirnya, aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan kembang api dan pelukan hangat. Kadang, cinta hadir lewat keheningan, kesabaran, dan keberanian untuk tetap tinggal. Bahkan ketika alasan logis sudah habis. Terima kasih sudah ikut dengar ceritaku. Semoga kalian pun menemukan cinta yang tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari niat baik dan ketulusan. Dan buat kalian yang sedang bertahan percaya, kalian gak sendirian. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Semoga kalian semua dilimpahkan kebahagiaan dan dimudahkan setiap langkah. Amin.